Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi statistika. KD dalam materi statistika yaitu ada dua ya, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Yang kedua ialah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Yang kedua ialah menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Masuk ke populasi dan sampel. Pengertian dari populasi ialah seluruh objek yang akan diteliti, sedangkan bagian dari populasi yang benar-benar diamati disebutnya masuk ke penyajian data statistika. Yang pertama yaitu grafik atau diagram. Nah, ada gambar 3 di sini ya. Kita lihat gambar pertama. Gambar pertama ini adalah termasuk diagram batang. Lalu gambar yang kedua yaitu grafik, dan yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Yang kedua yaitu dengan cara tabel distribusi frekuensi. Ini tinggal memasukkan data ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya pemusatan data. Nah, yang pertama ada mean. Mean adalah nilai rata-rata suatu data atau nilai rata-rata sebuah data atau perbandingan jumlah data dengan banyaknya data yang kita rumuskan dengan ini. Contoh nilai ulangan matematika 5 siswa kelas 10 adalah 8, 5, 7, 10, dan 5. Hitunglah nilai rata-rata siswa tersebut. Ada data seperti ini, lalu kita hitung banyaknya ada 5. Masukkan langsung ke rumus, kita peroleh 35 dibagi 5, yaitu 7. Selanjutnya median atau nilai tengah. Ada dua kemungkinan dalam pencarian median ya, ketika datanya ganjil dan yang kedua ketika datanya genap. Nah, di sini kalau datanya ganjil kita menggunakan rumus ini. Sedangkan kalau datanya genap kita menggunakan rumus yang ini. Gitu. Masuk ke contoh. Ada dua contoh di sini. Ada dua data 4, 5, 7, 9, dan 10. Lalu data yang kedua 12, 11, 7, 8, 6, 13, 9, dan 10. Data yang pertama itu datanya sudah terurut, dan yang kedua datanya belum diurutkan. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, nilai-nilai dalam suatu data sudah terurut dengan ukuran data n-nya adalah 5 atau jumlahnya adalah 5. Ya, ini adalah X1, ini X2, X3, X4, dan X5. Kita langsung masukkan ke dalam rumus Xn ditambah 1 per 2. X5 ditambah 1 per 2 yaitu X6 dibagi 2 adalah X3. Nah, X3 di sini adalah nilainya 7. Jadi kita peroleh mediannya atau nilai tengahnya adalah 7. Yang kedua tadi datanya belum terurut. Kita urutkan dulu datanya ya. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Di sini jumlahnya ada 8. N-nya adalah 8. Atau termasuknya data genap. Kita langsung masukkan ke rumus. Rumusnya adalah median sama dengan
N per 2 ditambah 1. N-nya adalah 8 per 2 ditambah 1. 8 dibagi 2, 4 ditambah 1, yaitu 5. Ya, berarti ada di data kelima. Ini X1, X2, X3, X4, X5. Berarti mediannya adalah 10. Atau mediannya adalah 10. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai atau angka yang sering muncul atau paling banyak muncul. Ini gampang sekali ya, bisa terlihat dari datanya. Contohnya data modus, tentukan modus dari data berikut. Ada data 4, 5, 5, 6, 5, 9, 7, 9, dan 10. Nah, yang paling banyak muncul adalah 5 ya. Jadi modusnya adalah 5. Nah, jika ada soal untuk data kelompok, tentukan main modus median pada tabel berikut. Rumusnya kita bisa lihat. Lalu kita langsung masukkan saja ya. X1 di sini, X1-nya adalah 5. Berarti 5 dikali F1-nya 4. Ditambah X2-nya 6 dikali 5 ditambah 7 dikali 5 ditambah 8 dikali 8 ditambah 9 dikali 2 dan terakhir 10 dikali 1. Lalu dibagi dengan F1, F2, F3 sampai F6. 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1. Nah, kita hitung dulu. 4 dikali 5 yaitu 20 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 64 ditambah 18 ditambah 10. Dibagi dengan dijumlahkan semua yaitu 25. Jadi hasilnya 177 dibagi 25, yaitu hasilnya 7,08. Jadi rata-ratanya adalah 7,08. Selanjutnya kita tentukan modus dan median. Untuk modus kita langsung saja lihat frekuensi ya. Kita lihat di frekuensi. Ternyata yang paling banyak muncul adalah jumlahnya 8. Ternyata datanya adalah 8. Jadi modusnya itu 8. Lalu median. Kalau median tadi kita ketahui bahwa di sini jumlahnya adalah 25. Masukkan ke rumus. Ini ganjil ya termasuknya. Jadi kita masukkan ke rumus median yang ganjil. Median sama dengan N ditambah 1 per 2. Atau 25 ditambah 1 dibagi 2. 25 tambah 1 yaitu 26 dibagi 2. Yaitu 13. Berarti mediannya itu ada di data ke-13. Data ke-13 ini udah yaitu di 7 mediannya. Selanjutnya yaitu jangkauan. Jangkauan adalah data selisih datum terbesar dengan datum terkecil. Biasanya jangkauan dilambangkan dengan huruf C atau C kapital ya. Contoh, tentukan jangkauan dari data berikut. Ada data 26, 40, 18, 25, 16, 45, dan 30. Kita urutkan terlebih dulu datanya seperti ini.
tadi rumusnya C sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Nah, datum terbesarnya ini 45 dikurangi datum terkecilnya 16. Jadi hasilnya adalah 29. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah suatu data diperoleh dengan membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kuartil itu dibagi dengan 3 macam ya. Yang pertama kuartil bawah atau Q1, yang kedua kuartil tengah atau bisa kita sebut sebagai median, yang ketiga yaitu kuartil atas atau Q3. Cara menentukannya, kita urutkan dulu terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu tentukan Q2 dulu, lalu tentukan Q1 dengan cara membagi dari 2 bagian dari Q2 itu. Dan Q3 pun sama, contohnya seperti ini. Tentukan kuartil Q1, kuartil Q2, kuartil Q3 dari data tersebut. Nah, ini datanya langkah pertama, yaitu kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. 20, lalu 25, lalu 30. 30-nya di sini ada 1, 2, 3. Selanjutnya 35 ada 2. Selanjutnya yaitu ada 40. Selanjutnya 45 ada 2. Dan yang terakhir 50. Nah, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya, atau dia ganjil, N-nya yaitu 11. Atau ganjil. Nah, kita yang pertama menentukan Q2 dulu, Q2 atau median. Caranya yaitu (11 ditambah 1 dibagi 2). 12 per 2 yaitu data ke-6. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah mediannya. Jadi Q2-nya adalah 35. Lalu selanjutnya membagi rata. Untuk mencari Q1, kita bagi rata dari yang sini ya. Nah, kita ambil yang ini, kita boleh tulis ulang. 20, 25, 30, 30, dan 30. Nah, kita bagi 2 lagi, berarti ada di sini. Q1-nya sama dengan 30. Lalu yang terakhir, kita membagi rata ini, membagi 2 ini, untuk menentukan Q3. Nah, Q3 kita, ini Q1 ya. Nah, kita tulis ulang 35, 40, 45, 45, dan 50. Datanya cuma ada 5, jadi kita langsung bisa menentukan tengahnya, yaitu Q3-nya adalah 45. Nah, ini ada latihan ya yang akan kalian harus kerjakan. Terima kasih, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.